Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video ini dengan judul materi yaitu Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan submateri yaitu konsep daerah dan pembangunan ekonomi daerah, model-model pembangunan ekonomi daerah, paradigma baru pembangunan ekonomi daerah, dan strategi pembangunan ekonomi daerah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Oktaviani Misilin Maura Kaluntu, selanjutnya Cinzia Tuuk, kemudian ada Pinkan Tanot, dan yang terakhir Miliano Uwung. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi daerah. Pengertian pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam pengertian Linsolin Arsyad 1999, setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada, harus memperkirakan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu konsep pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah hendaknya dicarikan model dan pendekatan yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Program pembangunan ekonomi perdesaan harus dilakukan, namun tetap memperhatikan faktor keamanan dana, serta menghindari kekeliruan dalam mengelola dana. Mengingat sumber daya manusia di daerah masih kurang siap dalam mengeksekusi program pembangunan ekonomi, maka perlulah dilakukan pendampingan dari kaum profesional yang sudah terlatih dengan pengetahuan manajerial dan pengelolaan usaha, serta memahami akan program tersebut. Teori pembangunan ekonomi daerah. Teori ekonomi neoklasik yaitu memberikan dua konsep pokok yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Yang kedua, teori basis ekonomi yaitu bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Yang ketiga, teori lokasi, bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang pertama, entrepreneur atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga menguntungkan. Yang kedua, koordinator, yaitu pemerintah bisa melibatkan lembaga-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun konsistensi pembangunan daerah. Yang ketiga, fasilitator, yaitu pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan daerahnya serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik. Yang keempat, simulator, yaitu pemerintah dapat menstimulasi perkembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Manfaat pembangunan ekonomi. Yang pertama, munculnya lapangan pekerjaan. Kedua, meningkatnya pendapatan nasional. Yang ketiga, melancarkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, mendorong terciptanya perkembangan teknologi dengan pengetahuan yang mengimbangi, mengurangi jumlah pembangunan, mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan keahlian, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkembang.
permasalahan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, mismanagement. Secara mendasar terjadi karena kesalahan persepsi di kebanyakan pimpinan daerah menangani konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan. Yang kedua, perspektif konseptual. Pemaknaan pembangunan juga sering disalahpahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh pemerintah saja. Yang ketiga, pimpinan daerah. Sering gagal melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi pembangunan, minimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik, dan mengintegrasikan seluruh proses anggaran. Persoalan di masyarakat daerah. Pertama, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, tingginya angka anak putus sekolah. Ketiga, banyaknya wabah penyakit. Keempat, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kelima, banyaknya kenakalan remaja. Keenam, kesulitan akses infrastruktur. Ketujuh, keterisolasian suatu daerah juga terkadang menghambat kemajuan pembangunan. Faktor kendala meliputi sulitnya akses transportasi ke daerah terpencil, rendahnya SDM yang siap untuk menjalankan program pemerintah, mental malas yang ada di masyarakat, serta rendahnya rasa tanggung jawab mengembalikan kredit yang menyebabkan macetnya dana, kurangnya pengetahuan kewirausahaan, dan kurangnya kreativitas serta daya inovasi masyarakat. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan usaha-usaha baru. Dalam teori pembangunan ekonomi daerah, terdapat paradigma baru Arsyad 1999-302 sebagai dalam tabel 4 paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah Universitas Sumatera Utara, komponen konsep lama, konsep baru, kesempatan kerja, basis pembangunan aset-aset lokasi, sumber daya pengetahuan, semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja. Pengembangan sektor ekonomi, keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Ketersediaan angkatan kerja, perusahaan dalam mengembangkan usahanya harus menyesuaikan dengan kondisi penduduk daerah, industri pengembangan lembaga-lembaga, ekonomi baru, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi daerah. Menurut Arsyad 1999-122 sampai dengan 126, strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, pengembangan program perbaikan kondisi fisik daerah untuk menciptakan identitas daerah. Yang kedua, pembangunan dunia usaha untuk menciptakan perekonomian daerah. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Langkah-langkah penerapan program. 1. Sosialisasi program pada tingkat kabupaten kota. 2. Pembentukan induk koperasi di kabupaten. 3. Pembentukan koperasi unit desa di pedesaan. Keempat, pembentukan badan pendamping usaha koperasi kabupaten. 5. Pelatihan untuk tenaga trainer. 6. Daerah harus membuat perda untuk penyertaan modal. 7. Kementerian Desa dan PDT perlu menyusun PP sebagai kerangka aturan dalam menjalankan program tersebut. 8.
kerjasama antara induk koperasi dengan lembaga keuangan yang resmi. 9. Untuk meminimalisir resiko kredit, pemerintah daerah dapat bekerja dengan lembaga penjaminan kredit. Yang berikut, dampak pembangunan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar. Penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dampak negatifnya, pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan akan merusak lingkungan. Industrialisasi menghasilkan pengurangan lahan pertanian.